Baju bekas impor kian meramaikan pasar busana di tanah air. Maraknya baju bekas impor ini mengancam produk dalam negeri yang masih dalam pemulihan pasca pandemi. Pemerintah diharapkan bisa lebih responsif menghadapi kondisi ini dan mendorong peningkatan kualitas produk dalam negeri. Permintaan baju bekas cukup besar, apalagi menjelang Lebaran. Nilai baju impor bekas menurut catatan Badan Pusat Statistik BPS mencapai 4,2 miliar rupiah per tahun. Namun, pengamat ekonomi juga Direktur Selyos Bima Yudhistira menyebut nilai impor baju bekas bisa lebih besar dari itu, mengingat banyaknya titik masuk baju impor bekas. Maraknya baju impor bekas menurut Bima sudah menjadi gaya hidup, selain harganya yang murah dengan kualitas yang bagus. Apalagi jelang Ramadan ya, ini kan memang pemerintah kelihatannya bereaksi cepat nih jelang Ramadan, pasti permintaan thrifting kalau nggak dilarang tinggi sekali gitu. Satu dari segi harga murah, tapi bukan hanya soal harga ya. Memang thrifting ini menjadi gaya hidup juga untuk menolak fast fashion atau menolak membeli baju baru terus-menerus, sehingga kenapa nggak memanfaatkan baju bekas. Jadi banyak negara thrifting pun juga hidup, bahkan di negara maju seperti Amerika, misalnya Eropa, thrifting itu hidup. Nah problemnya kalau di Indonesia ini kan, satu bekasnya itu di negara asal, itu masuk dalam kategori limbah. Jadi bukan bekas yang memang bekas steril, tidak, tapi bekas yang masuk kategori limbah. Kedua, dari segi donasi. Jadi ditemukan tuh ada beberapa investigasi ternyata thrifting yang dijual di Indonesia, baik baju maupun sepatu, itu setelah ditelusuri sebagian adalah donasi. Jadi mereka maksudnya mau mengirimkan ke negara miskin, ke korban bencana alam. Nah sampai di Indonesia justru dikomersialkan. Ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai pemerintah harus mampu mendorong peningkatan kualitas produk dalam negeri dengan harga terjangkau agar bisa bersaing dengan produk dari luar. Tidak sekedar melarang atau menggaungkan cinta produk dalam negeri. Menurut Chatib, selama harga barang impor masih murah dengan kualitas yang bagus, sulit melarang masyarakat untuk membeli barang impor. Orang membeli barang impor karena harganya murah. Jadi yang harus dilakukan itu adalah kita membuat produksi domestik yang kualitasnya juga cukup baik dan affordable. Tanpa itu kita nggak bisa hanya bicara mengenai kita nggak mau pakai barang import selama harganya masih relatif murah, kemudian kualitasnya bagus, orang itu sulit untuk dilarang. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kombinasi dari yang tadi disebut sebagai kita cinta kepada produk kita sendiri, tetapi di sisi lain bahwa produk kita sendiri juga harus cukup baik dan affordable. Baju impor bekas saat ini telah memiliki pasarnya sendiri. Banyak penggemar baju bekas impor ini menyayangkan larangan impor baju bekas. Sementara sebagian masyarakat menilai impor baju bekas memang harus dilarang karena dapat melemahkan industri dalam negeri. Baju produksi dalam negeri pun sudah cukup bagus, sehingga tidak perlu membeli baju bekas. Sebenarnya sih aku kurang setuju ya, karena kan banyak nih barang-barang yang impor yang bekas itu yang masih layak pakai. Karena kan zaman sekarang anak muda juga banyak kan yang thrifting itu lagi zaman thrifting. Jadi kalau menurut aku sih aku kurang setuju dengan ketentuan pemerintah sekarang yang nggak ngebolehin barang-barang bekas. Apalagi itu kan masih layak, masih kita bisa pakai. Saya sih kayaknya sepertinya kurang setuju. Gimana Bu pendapatnya? Nah, karena baju thrifting itu murah tapi barang branded. Menurut saya ya kayak yang kurang ini aja sih Bang, kan produk lokal kita juga banyak yang bagus-bagus, kenapa harus beli produk dari luar negeri yang udah gitu kan second gitu kan, sedangkan di produk kita sendiri juga banyak yang produk lokal yang udah bagus, yang udah mendunia, udah gitu kondisinya masih baru, kenapa harus beli yang second gitu aja. Kalau saya sangat setuju, karena ini sangat merugikan sekali para kita pedagang, khususnya orang-orang produksi, itu sangat merugikan, itu akan melemahkan produksi pengrajin, konveksi, karena banyaknya barang-barang bekas, karena cenderung orang niat untuk membeli barang bekas itu tinggi sekali. Thrifting atau berbelanja pakaian bekas telah menjadi tren yang kian digandrungi masyarakat. Meski telah dilarang, baju impor bekas masih membanjiri pasar karena banyaknya jalan tikus yang memungkinkan baju impor bekas impor ini masih sampai ke tangan para pembeli. Penjualan baju impor bekas di wilayah Jakarta diantaranya di Pasar Senen, Pasar Baru, dan Pasar Blok M,
Sementara di Kota Bandung, lokasi penjualan baju impor bekas berada di Pasar Cimol Gede Bage dan Pasar Lilin Astana Anyar. Negara pemasok baju bekas ke Indonesia terbesar dari Australia senilai 3,5 miliar rupiah, Jepang 376 juta rupiah, dan Amerika Serikat sebesar 110 juta rupiah. Sementara negara pemasok baju bekas terbesar dari Australia diikuti Jepang dan Amerika Serikat. Tim Liputan Media Group Network.